Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sehat walafiat untuk saudara-saudara beserta keluarga. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah Pak. Dari wajahnya kelihatan cerah semuanya. Insya Allah semuanya sehat ya. Meskipun belum mandi nggak apa-apa. Yang penting cuci muka dulu begitu ya. Raihan gimana? Sudah mandi Raihan? Belum Pak. Nggak apa-apa. Itu salah satu kelebihan dari kuliah online, yaitu boleh tidak mandi. Kalau Raihan itu di bawah pakai celana panjang, celana pendek, atau nggak pakai itu? Pakai ya? Celana pendek Pak. Yaudah. Jangan sampai ke bawah, udah cukup segitu aja, semukanya aja ya. Nah itu salah satu lagi kelebihan kuliah daring, di mana atasnya rapi, di bawah boleh tidak rapi, gitu ya. Oke. Nah, juga anak-anak semua nanti bisa sambil minum, makan, begitu ya. Itu bisa dilakukan. Silakan saja nanti kalau mau sambil minum, makan, begitu ya. Oke. Nanti saya akan komunikasi juga dengan anak-anak selama kita diskusi. Jadi kalau misalkan ingin mengirit kuota boleh off cam. Nanti kalau saya panggil nanti baru di on cam kan begitu ya kalau misalkan ngirit kuota. Dan ini akan ada pembagian kuota dari kementerian kurang lebih di bulan depan ini ya, bulan Maret sudah nanti akan ada transfer kuota. Sebelumnya sudah dapat belum kuota internet dari kementerian? Ada dapat? Ada yang dapat? Sudah pernah Pak. Sudah. Nah, berarti jangan ditukar-tukar nomornya. Kalau anak-anak tukar-tukar nomornya, resikonya anak-anak harus bagaimana itu ngelapor lagi, kemudian nanti kami akan usulkan lagi begitu. Jadi nomor telepon jangan tukar-tukar, ya khusus untuk kota. Kalau perlu punya handphone yang 2 kartu begitu ya, ya di mana yang untuk kota ini bisa masuk ke situ. Kalau mau punya nomor telepon yang satu lagi yang ganti-ganti nggak apa-apa begitu ya. Nah, tapi nomor telepon yang sudah didaftarkan ini tidak boleh ganti-ganti begitu ya, supaya nanti bisa masuk terus kotanya. Baik, anak-anak saya sharingkan filenya dulu ya. Mudah-mudahan sudah terlihat. Gimana? Bisa dilihat? Bisa Bapak. Bisa ya? Oke. Baik, dan mudah-mudahan juga anak-anak juga semua sudah mendownload materinya ya. Kalau ini saya kelihatan nih ngelihat wajah Niputu dari Bali. Niputu? Iya Bapak, dari Bali. Bali ya, posisi di Bali ya sekarang ya. Iya. Kalau Dwi Imaroh dari mana nih? Dari Jombang, Jawa Timur, Pak. Oh, wong Jawa. Sampun dahar, Mbak? Sampun? Dereng? Sampun, Pak. Sampun ya. Oke, alhamdulillah. Devi, Mbak Devi dari mana? Mbak Devi Nainggolan. Saya dari Timika, Pak. Timika? Oh. Iya. Oke ya. Ada hujan di sana, Mbak Devi? Di sini hampir setiap hari hujan, Pak. Oh, begitu ya. Iya. Di bawah Mbak Devi ini sebentar nih, saya nggak kelihatan ini. Devi tadi, siapa lagi ya? Nanti saya panggil satu-satu yang lainnya ya. Kita mulai dulu perkuliahannya sambil nanti kita diskusikan satu persatu. Oke? Saya mulai dengan topik pertama, menjelaskan tentang apa itu supply chain management. Ya, oke, saya show slide dulu. Ini beberapa hal yang akan kita bahas dalam pertemuan pertama ini, yaitu bagaimana memahami tentang perbedaan antara logistik, scope of logistik, kemudian supply chain management activities. Itu hal-hal yang pertama yang ingin dibahas. Kemudian menjelaskan, explain the flow content in the supply chain. Apa saja yang mengalir dalam supply chain, the objective of the to be achieved in the managing of the supply chain. Jadi tujuan
untuk yang akan dicapai di dalam supply chain, and understanding the evolution of supply chain, evolusi apa dalam supply chain, and understanding supply chain history, and also analyzing the supply chain of product. Jadi menganalisis bagaimana supply chain dari produk-produk, ya. Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita mulai dulu dengan istilah logistik, ya. Nah, anak-anak semua sebelumnya, adik-adik mahasiswa sebelumnya kan sudah pernah mendapatkan mata kuliah pengantar manajemen logistik. Betul begitu di semester 1? Ya, Mbak Niluh ya? Oke. Mbak Niputu ya. Mbak Niputu atau Erlina aja ya namanya ya, Erlina. Coba tolong Erlina sampaikan apa ini maksud dengan logistik menurut Mbak Erlina. Baik, menurut saya logistik itu merupakan salah satu kegiatan yang ada di manufaktur maupun jasa yang berkaitan dengan keadaan penanganan barang, pengadaan barang, baik itu bahan baku, bahan setengah jadi maupun barang jadi, kemudian dari kegiatan transportasi, distribusi, pergudangan, serta informasi terkait dari seluruh kegiatan tersebut. Oke, Begitu, Pak. bagus. Salah satu definisinya ya. Kemudian Mbak Dewi Imaroh. Selanjutnya nanti Mbak Devi ya, Mbak Devi Nenggolana. Mbak Dewi Imaroh. Menurut Mbak Dewi apa? Ya, Pak. Silakan. Logistik adalah proses dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang efisien terhadap pengguna biaya, aliran penyimpanan bahan baku, barang setengah jadi, produk jadi, serta informasi terkait yang berhubungan dengan titik asal dan titik tujuan dengan tujuan memenuhi kebutuhan konsumen. Ya, bagus. P ya, oke. Mbak Dwi Silvia. Oke, Mbak Dwi Silvia. Bisa Mbak Dwi Silvia tolong diberikan definisi tentang logistik, Mbak Dwi? Dwi Silvia. Kita lanjut kalau gitu. Mbak Ayu. Nah, namanya sudah Ayu ini. Mbak Ayu Wanda. Dari mana Mbak Ayu? Iya, Bapak. Dari Semarang, Bapak. Wong Semarang. Ya, Mbak Ayu silakan. Mbak Ayu Wanda. Definisi logistik apa? Logistik adalah proses perpindahan barang dari... Terima kasih, Pak. Gimana? Logistik adalah? Logistik adalah proses perpindahan barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Nah, singkat aja ya. Oke, nggak apa. Lanjut ini Mas Adam. Adam Ivan. Ya, Mas Adam, silakan. Logistik merupakan suatu kegiatan perpindahan antara barang dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya yang memiliki suatu sistem yang terintegrasi dengan baik. Mbak Adam nih, Mas Adam dari mana nih? Dari Solo, Sumatera Barat, Pak. Oh, orang Awal. Ya, sudah makan rendang hari ini. Pagi ini sudah makan rendang. Enggak ada Mbak rendang, Pak. Enggak ada rendang ya. Apa-apa lah. Ikan gulai aja kalau enggak ada ya. Iya. Nah, Anugrah, Mas Anugrah. Ya, Pak. Silakan Mas, pendapat Mas gimana? Menurut saya, logistik itu adalah suatu kegiatan perpindahan barang yang dari supplier lalu menuju manufaktur dan setelah itu menuju konsumen. Yang di dalamnya ada pengadaan barang, transportasi, dan kegiatan lainnya. Oke, baik. Nanti saya tanya lagi yang lain ya. Nah, oke, sudah bagus. Jadi ada beberapa definisi logistik. Jadi kalau saudara-saudara itu melihat berbagai macam textbook, ada berbagai macam definisi. Oke, nggak apa-apa. Itu untuk menunjukkan sudut pandang para pengarang buku atau peneliti yang dimaksud dengan logistik dari perspektifnya masing-masing. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, kita ingin merefer definisi dari Council of Supply Chain Management Professional.
Ya, CSCMP, Council of Supply Chain Management Professional tahun 2020 atau tahun 2021. Nah, di samping nanti saudara-saudara itu mengetahui definisi yang tadi sudah disebutkan, maka harapan saya saudara juga harus tahu definisi ini, karena ini definisi resmi yang banyak juga diacu oleh berbagai buku-buku tentang apa yang dimaksud dengan logistik. Ya, definisi ini saya pergunakan karena bagus gitu dibanding definisi yang lain ya. Pertama, dia menjelaskan bahwa the logistic is the part of supply chain management. Itu dulu. Jadi kalau ada orang yang menanyakan, apa itu logistik? Logistik adalah bagian dari manajemen rantai pasok. Itu bagian ya, bagian dari manajemen pasok. That's plan, implement, and control the efficiency and effective. Nah, jadi bagian dari manajemen rantai pasok yang merencanakan, mengimplementasikan, mengendalikan secara efisien dan efektif. Apa yang dikendalikan secara efisien dan efektif ini? Ya, ada 3 hal yang dikendalikannya ini. Ya, yang pertama goods. Jadi mengendalikan secara efisien dan efektif tentang apa? Tentang aliran dan penyimpanan, flow on and storage, aliran dan penyimpanan barang baik maju maupun balik, ya, both reverse and forward. Jadi dia mengendalikan secara efisien dan efektif aliran penyimpanan barang baik maju maupun aliran barang itu maju itu mulai dari suppliers until to customer, bisa juga from customer to the manufacturer. Jadi bisa maju maupun balik. Itu pertama. Ya dicatat ya, anak-anak ya, saya ulangi ya, ya. Logistik adalah bagian dari supply chain management yang merencanakan, mengimplementasikan, mengendalikan secara efisien dan efektif aliran dan penyimpanan barang baik maju maupun balik. Itu. Jadi yang dikendalikan oleh logistik itu satu barang. Satu barang. Ya, barang itu maju atau balik. Kedua juga barang itu disimpan, storage ini. Makanya aliran dan penyimpanan. Jadi barang itu tidak bisa bergerak terus. Pasti dia berhenti, ada berhentinya. Ya, ada titik-titik dia terpaksa harus berhenti. Saudara juga kan nggak bisa jalan terus kan? Ada juga berhentinya, begitu ya. Oke. Yang kedua, yang dikendalikan secara efisien dan efektif itu apa? Service atau pelayanan-pelayanan di bidang logistik. Nah, coba saya mau tanya ini kepada anak-anak. Apa contoh pelayanan di bidang logistik? Siapa yang tahu pelayanan di bidang logistik? Frans Bintang misalkan. Tahu nggak pelayanan di bidang logistik apa, Mas? Contohnya. Contoh ya, kasih contoh, Mas. Pelayanan apa? Tepat waktu, Pak. Mas Frans, pelayanan apa di bidang logistik? Ya, Pak. Pelayanan bagian logistik. Pelayanan tentang logistik apa aja yang Mas Frans tahu? Pelayanan apa aja? Misalnya dari pelayanannya Pak dari segi kemas barangnya Pak gitu. Kemas barang. Oke, Ya. yang lain. Krisma. Coba Mbak Krisma, pelayanan apa? Pelayanan yang akan diberikan misalkan untuk angkutannya Pak, terus ketepatan waktunya, packagingnya, untuk sampainya barang itu Pak tadi Ya. dalam keadaan pelayanan baiknya. transportasi ya, jadi pelayanan transportasi, packaging, begitu ya. Iya. Kan Benar. kalau anak-anak misalkan datang ke
ke PT Pos atau TKJN kan nanti barang-barangnya bisa di packaging kemudian ditransport. Oke, yang lainnya pelayanan apa lagi? Contoh pelayanan logistik yang lainnya. Pelayanan pengiriman paket, Pak. Pengiriman paket. Oke, yang lainnya. Seperti Pergudangan, Bapak. Customer service, Pak. Rizkia, pelayanan apa? Pelayanan pengiriman barang, Bapak. Pengiriman barang, ya. Yang lainnya. Pelayanan customer service, Pak. Customer service. Oke. Pelayanan customer service ya. Di dalam kalau kita mempelajari pengantar logistik, itu ada pelayanan service yang dibahas di situ. Service itu adalah yang disebut sebagai pre-transaction, pelayanan sebelum terjadinya transaksi, macam-macam. Kita memberikan pelayanan informasi, misalkan ya, bisa juga pelayanan-pelayanan mengenai apa itu pemesanannya dan sebagainya menggunakan informasi. Setelah itu pelayanan pada saat transaksi, pelayanan post transaction, misalkan pengiriman barang, kemudian lagi maintenance, misalkan ya. Nah, namun selain itu ada juga pelayanan-pelayanan tadi yang sudah anak-anak sebutkan. Ada pelayanan yang disebut sebagai industri courier service, ya, seperti PT Pos, TKJNI dan sebagainya. Pelayanan anak-anak kan sering belanja online, ya kan? Yang mengantarkan barang sampai ke rumah anak-anak itu adalah pelayanan logistik, termasuk penyimpanan di fulfillment center-nya. Ada pelayanan apa lagi? Siapa tahu bisnis di logistik, pelayanan ekspor impor, misalkan ya, pelayanan pergudangan, pelayanan transportasi, macam-macam bidang logistik ya, transportasi darat, laut, udara, begitu ya. Pelayanan distribution center. Oke. Itu yang kedua yang dikendalikan oleh logistik. Jadi yang pertama barang, yang kedua service, yang ketiga adalah apa? Ini yang merah ini apa? Siapa tahu nih? Coba lihat nih. Informasi, Pak. Informasi. Information, Pak. Informasi. Jadi logistik juga mengendalikan secara efisien dan efektif ini informasi. Kenapa informasi itu penting dikendalikan? Coba sekarang kalau kita tidak punya informasi begini, kita bisa nggak nih ketemu ini di Zoom ini kalau nggak ada informasi ini? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, kan? Pak. Nggak bisa, Pak. Komunikasinya di Nggak mana? bisa. Sebelumnya komunikasinya Susah. di mana? WA group. Melalui WA group, Pak. WA group, ada informasi kita sharingkan dan sebagainya. Setelah itu kita juga ada informasi di Zoom meeting ini, ya kan? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, informasi tidak bisa kita lepaskan. Terus juga di dalam pelayanan logistik. Jadi informasinya itu tentang apa saja? Coba anak-anak sebutkan. Terus. Menjawab, Pak. Nah, silakan. Ayo, siapa nih? Misalkan pada saat kita memesan barang melalui Shopee gitu akan dikasih data berdasarkan untuk mengetahui sudah di mana titik barang yang kita pesan tadi, Pak. Seperti itu untuk salah satu informasinya, Pak. Informasi bahkan dari awal dulu ya. Waktu siapa namanya nih? Mbak siapa tadi? Risma Yani, Pak. Risma. Oke. Nah, pada saat membuka Shopee itu juga tersaji informasi macam-macam ya. Apa aja yang bisa dilihat informasinya waktu membuka Shopee? Produk dan harganya dan asal produk yang kita pesan, Pak. Ya. Dari mana bisa dilihat ya? Setelah itu produk, harga dan sebagainya, termasuk ada voucher-voucher atau diskon gitu kan informasi semua ya. Benar sekali, Pak. Sehingga juga Krismah nanti bisa membandingkan antara satu toko dengan toko yang lain begitu ya. Mau cari paling mahal atau paling murah nih Krismah nih? Ya, sudah pasti Indonesia cari yang murah, Pak. Iyalah. Cari yang murah, harga barangnya sama, tapi cari yang paling murah kita kan. Nah, itu adalah Pak. Kenapa kita bisa memutuskan itu karena ada informasi. Setelah itu kita transaksi. Betul kan? Benar. Bayar. Itu juga informasi kita tahu bahwa kita sudah diterima notifikasi pembayarannya.
kemudian statusnya juga diketahui, sudah oleh resellernya disiapkan barangnya. Nanti setelah itu barang dikirim juga bisa dilihat ya, di track sama kita, di tracing sama kita posisi-posisinya di mana setelah sampai di rumah kita, dan kita juga meng-approve oke, barang sudah sampai, gitu ya. Nah, semuanya itu adalah informasi. Penting sekali informasi itu. Kalau zaman dulu kita ngirim barang nggak tahu nih posisinya di mana, begitu ya. Kalau sekarang bisa tahu. Nah, oke. Jadi informasi adalah salah satu driver dalam logistik yang paling penting. Untuk melakukan logistik itu secara efisien dan efektif perlu informasi. Informasi dari mana katanya? Semuanya ini. Good, service, and information ini dari mana katanya? Between the point of origin, mulai dari supplier until to the point of consumption, sampai ke konsumen. In order to meet, dalam rangka in order to meet the customer requirement, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Oke, apa yang dibutuhkan oleh pelanggan? Azro, coba tahu apa yang dibutuhkan oleh pelanggan? Yang terutama yang dibutuhkan pelanggan itu produknya langsung, Pak. Produk. Jadi gini, Altiva sebagai pelanggan, kalau menginginkan layanan logistik, pinginnya apa? Pinginnya apa? Layanan itu dikirim oleh PT Pos atau JNE itu pinginnya apa? Satu. Pinginnya barangnya cepat sampai, Pak. Oke, berarti delivery on time. Satu ya. Yang kedua, pingin apa lagi? Barangnya sampai dengan aman. Aman. Oke, berarti quality barang itu ya bagus. Terus jumlahnya bagaimana? Kalau dibelinya 10, tepat. Jumlahnya juga quantity. Jadi tadi sudah disebutkan adalah time, delivery time, quantity, quality. Lagi apa lagi? Kalau pilih-pilih gini, ada PT Pos, ada Tiki JNE, ada Si Cepat, ada ini yang dipilih apa? Selain tadi kecepatan dan sebagainya. Harga, Pak. Harga. Ya kan? Price-nya kan banding-banding. Atifah pasti akan pilih price yang paling murah. Begitu kan? Oke. Nah, minimal itu. Quantity, quality, delivery, price, gitu kan? Kemudian juga mungkin kalau barang rusak bisa diganti, begitu ya, ada asuransi ya. Oke. Itu yang disebut sebagai customer requirement, keinginan pelanggan. Itu ingin dipenuhi oleh logistik. Jadi kita akan memilih. Nah, kalau ini Muhammad Fahmi, mana nih Fahmi? Saya kelihatan kepalanya nih. Nah, Muhammad Fahmi ya. Kalau ngirim barang, milih yang mana nih providernya? PT Pos, Tiki JNE, Si Cepat, apalagi ya, ada Si Gesit, mungkin macam-macam. Pilih yang mana nih? Yang apa? Bikin perbandingan dulu Pak, yang tadinya kayak harga dulu. Bikin Harga perbandingannya dulu. Jadi yang dipilih yang harga paling murah ya. Oke. Sama dengan saya juga kalau saya beli di Shopee dan yang lainnya itu, pilih itu yang providernya yang mana yang memberikan harga paling murah. Setelah didiskon pakai voucher, pilih yang paling murah gitu kan. Kalau dapat yang Rp1.000. Kalau dapat 0 kan, Rp0 pengirimannya. Betul nggak, Atifah? Betul ya. Betul sekali, Pak. Betul sekali. Kalau dapat gratis juga barangnya. Karena itu Atifah jam 12 malam nungguin yang misalkan 22, 33, 44, 12, 12, 11, 11, begitu kan? Pernah dapat apa, Atifah? Mobil dapat mobil? Belum, Pak. Belum. Rebutan ya kalau mau beli handphone yang gratis juga yang harganya Rp9 atau Rp99 rebutan ya, nggak dapat. Ya, itu memang orang-orang beruntung saja. Saya ulangi jadi definisinya, anak-anak ya. Ini perlu anak-anak paham ini tentang logistik ini. Logistik bagian dari supply chain management. Oke, catat ya.
Logistik bagian dari supply chain management yang merencanakan. Jadi ada proses perencanaan ya, yang merencanakan, mengimplementasikan. Yang implementasi itu melaksanakan, maksudnya ya, melaksanakan kegiatan itu. Mengendalikan, perlu dikendalikan agar tercapai tujuannya tadi. Secara efisien dan efektif tentang tentang aliran dan penyimpanan barang, baik maju maupun balik, juga informasi, juga pelayanan dan informasi, begitu ya, antara titik asal dalam kurung supplier sampai ke titik konsumsi dalam kurung customer atau konsumen untuk memenuhi tuntutan dari pelanggan, requirement, tuntutan dari pelanggan. Oke? Jadi yang dikendalikan dalam logistik ada 3, bukan hanya barang ya, tapi ada servis pelayanan, juga informasi. Nah, jadi saudara-saudara sebagai mahasiswa logistik, kalau ada orang yang menanya, apa yang dimaksud dengan logistik? Minimal bisa jawab. Logistik itu minimal ya, bisa menjawab adalah perencanaan dan pengendalian aliran dan penyimpanan barang, baik maju maupun mundur, gitu ya. Kemudian pelayanan-pelayanan dalam bidang logistik, informasi-informasi terkait bidang logistik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Itu saja sudah bagus kalau bisa ngejawab. Jadi sudah memahami bahwa logistik itu melayani 3 hal, bukan hanya barang. Itu kata kuncinya 3 hal ini mesti disebutkan. Bukan hanya aliran barang, tapi penyimpanan juga, aliran dan penyimpanan. Ya, oke, itu definisi. Berikutnya, kalau berikutnya, sebenarnya kalau logistik itu apa sih ruang lingkup aktivitasnya? Nah, itu beda. Kalau yang pertama ditanya definisi. Kalau kedua, yang pertanyaan saya, apa sih ruang lingkup aktivitasnya? Nah, aktivitas logistik itu apa saja? Oke? Nah, sekarang saya mau tanya, Hesti? Dengar Hesti? Petrus nih, Petrus. Wah, Petrus. Iya, Pak. Petrus dengar? Dengar, Pak. Di mana nih posisi? Di rumah, Pak. Ya, di mana di rumahnya? Saya nggak bisa nebak nih. Nggak kelihatan dari sini rumahnya di mana. Hai, Lai di Petrus. Cirebon, Pak. Hah? Cepatlah jawabnya. Apa, Rumah... Pak? Hah? Di mana rumahnya? Alamatnya? Di Cirebon, Pak. Hah? Cirebon. Alamatnya di Kecamatan Arjawinangun, Pak. Cirebon? Iya. Oh. Ini Petrus yang itu, yang kelas atas nih, mengulang. Iya. Petrus biasanya suka ngantar ibunya belanja itu. Ya. Oke. Sekarang saya tanya ini. Dwina Anggita. Wah, namanya keren ini, susah nyebutnya. Dwina Anggita. Mbak Dwina, di mana nih posisi? Alamatnya di mana? Alamat. Mojokerto. Hah? Mojokerto, Pak. Mojokerto. Tadi sudah saya tanya, belum kan? Belum. Wong Mojokerto ya. Nah, sampun dahar, Mbak? Sampun, Pak. Sampun mandi? Dereng, orang apa-apa. Oke. Nah, saya belum melihat mukanya nih. Coba camnya di dekat. Begitu. Oke. Pertanyaan saya Mbak Dwina. Nah, Mbak Dwina ya. Apa saja aktivitas logistik? Aktivitasnya itu, Pak. Apa? Packaging, delivering itu, Pak. Ulangi lagi.
aktivitas logistik itu menurut saya yang bagian packaging, terus delivery, Iya. terus sortir. Sortir ya. Oke. Sekarang Mbak Sherin Molinda. Dari mana Mbak Sherin? Alamat. Dari Cimahi ya Pak. Alamatnya di Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Cisarua. Oke, Cisarua ya. Oke, Mbak silakan Mbak. Ya, kegiatannya dari pelayanan, terus sortir barang, pengiriman barang, ya. Packaging. Ya. Oke, bagus ya. Lanjut Mbak Rizky ya. Rizky, di mana alamatnya Mbak Rizky? Rizky ya. Sumatera Utara, tepatnya di Padang Sidimpuan, Bapak. Oke, Padang Sidimpuan. Wah, mantap. Silakan Mbak. Kegiatan logistik meliputi seperti pergudangan, pengantaran paket, customer service, terus kendaraannya ada 3 yaitu transportasi darat, udara, laut, packaging. Ya, boleh. Bagus. Berikutnya Mbak Kawakibul Laili. Mbak Laili, di mana ini alamatnya? Iya, saya dari Mojokerto Pak, Jawa Timur. Wow, Mojokerto juga. Waduh ya. Akeh wong Mojokerto iki ya. Nah, gimana nih Mojokerto? Banjir atau enggak, Man? Di dekat kotanya. Oh, gitu ya. Nah, gimana? Mbak Laili punya sapi enggak di rumah? Kenapa, Pak? Punya sapi enggak di rumah, sapi? Enggak punya? Maaf, tidak, Pak. Enggak punya enggak apa-apa. Ya, karena kita di Indonesia itu, sapi itu di dunia itu pengimpor sapi paling banyak di dunia. Karena itu kita kalau berada di daerah perlu minimal satu rumah punya satu sapi. Gitu ya, untuk kebutuhan konsumsi kita. Silakan Mbak, dijawab. Iya. Ya, kegiatan dari logistik. Silakan. Ya. Kegiatan dari logistik ada penyimpanan barang, contohnya seperti pergudangan, pelayanan di customer service, terus di pengiriman barang, pergudangan. Ya. Udah Pak itu. Itu ya. Nah, anak-anak begini, coba saya kasih clue-nya nih. Tobi, Mas Tobi mana nih? Tobi. Iya, Pak. Nah, Tobi dari mana nih? Alamatnya di mana? Di Kayu Agung, Pak, Palembang. Oh, wong itu galau. Sudah makan pempek belum? Sudah, Pak. Sarapan pagi. Aduh, nggak bagi-bagi nih. Kalau saya beli pempek lewat Shopee mahal juga itu. Nah, tapi asli dari Palembang. Dibanding pempek di Bandung dengan pempek di Palembang, beda rasanya itu. Nah, gitu ya. Iya, Pak. Bisa bikin pempek. Pacak, Pak. Dikit-dikit. Pacak bikin. Oke lah. Nanti kalau sudah datang ke Bandung, coba bikin ya, bagi-bagi sama teman-temannya. Oke. Silakan. Saya mau tanya begini. Kalau kita bagi, logistik itu ada 2 aktivitas utama. Aktivitas apa itu? Izin jawab, Pak. Sebelum Mbak jawab. Ini dulu. Mas Tobi dulu. Mas Tobi dulu jawab. Tobi. Iya, Pak. Ya. Aktivitas utama dalam logistik itu sarana transportasi pengiriman barang dan juga pelayanan barang, Pak. Oke. Belum tepat ya. Tadi siapa yang mau jawab nih? Risma atau siapa nih? Anissa. Saya, Pak Anissa. Silakan Anissa. Ayo, Mbak Anissa. Aktivitas di logistik terbagi menjadi 2, yaitu aktivitas kunci dan aktivitas pendukung, Pak. Aktivitas kunci tersebut meliputi seperti standar pelayanan pelanggan, yaitu customer service. Kedua, transportasi. Yang ketiga,
pembelian, yang keempat pemrosesan pesanan, yang kedua itu aktivitas pendukung meliputi seperti pergudangan, penanganan material, pengepakan, penjadwalan produk, dan pemeliharaan informasi, Pak. Terima kasih, Pak. Bagus. Nah, itu salah satu pembagian aktivitas logistik, ada key activity and support activity. Oke, ada pembagian yang lainnya. Siapa tahu? Siapa yang tahu? Saya, Bapak. Silakan. Siapa nih, Mbak? Siapa? Saya. Ayo, silakan jawab. Erlina. Untuk aktivitas logistik itu ada yang aktivitas dari physical supply, itu dari pemasok menuju ke manufaktur, itu terkait dengan pelayanan, transportasi, pengadaan. Namanya aktivitas apa itu? Kelompoknya namanya physical aktivitas supply. Physical supply. Physical supply atau material management atau inbound logistik. Itu dia. Bagus. Yang kedua itu outbound logistik. Jadi kegiatan logistik yang berkaitan dari manufaktur menuju ke konsumen, itu berkaitan terhadap transportasi, distribusi, dan juga jadwal produksi sama informasi terkait. Oke, untuk bagus. memenuhi kebutuhan pelanggan. Ya, Nilu, 100. Ya, Pak. Jawabannya. Ya, ini jadi yang maksudnya, makanya anak-anak baca dulu yang saya sudah suruh download itu. Logistik dibagi 2 aktivitas utama, seperti Mbak Niputu tadi katakan. Yang pertama, physical supply or material management or inbound logistic. This activity explain the activity from the supply of source of supply, dalam hal ini ada supplier, ya, to the plant or manufacturer, ya. Apa itu yang dimaksud ini? How to the manufacturer get the resource from the supplier. Bagaimana manufaktur mendapatkan sumber daya dari source of supply atau dari supplier. Jadi aktivitas inbound logistik ini adalah aktivitas manufaktur untuk memperoleh sumber daya. Dalam hal logistik, sumber dayanya adalah tentu sekali material. Ya kan? Material ini terdiri dari apa aja? Materialnya sendiri atau raw material, work in process, barang setengah jadi, spare part, bisa juga ya, atau bahkan yang dibeli itu pelayanan-pelayanan atau service. Nah, aktivitasnya apa saja di dalam inbound logistik? Bisa dilihat gambarnya di sini. Pertama apa? Ada transportasi. Mentransport barang dari supplier ke perusahaan. Kedua, inventory maintenance. Jadi artinya barang itu dikendalikan persediaannya. Oke. Persediaan itu tidak boleh berlebih, tidak boleh juga kurang. Harus pas. Kemudian pengelolaan pesanan. Pesanan ya, kalau tidak diolah pesanannya ya bagaimana baik supplier maupun manufaktur ini kan susah berkomunikasi. Jadi dia harus diproses pesanannya supaya barangnya tahu berapa jumlah dan sebagainya yang akan dibeli. Kemudian barulah barangnya itu namanya diakuisisi atau bahasa lainnya diprocure dibeli ya. Nah, atau purchase dibeli. Procurement istilahnya di pengadaan. Nah, itu istilahnya acquisition, purchasing, or procurement. Kemudian barang itu waktu dikirim juga dia harus supaya aman, kemudian tidak rusak, begitu ya, menghindari pencurian dan sebagainya. Dia di packing barangnya ya. Kan sering beli barang di online kan di packing, pakai bubble dan pakai sebagainya supaya aman, supaya jangan diambil orang nanti. Kalau tidak di packing bisa diambil orang nanti ya. Terus kemudian barang itu disimpan di warehouse, baik di warehouse-nya manufacturer. Kalau barang datang kan disimpan di gudang barang penerimaan atau gudang material, atau warehouse-nya supplier, gitu ya. Material handling, berikutnya ini ada material handling kan. Material handling adalah pergerakan barang di dalam warehouse, maksudnya ya, di dalam pabrik material handling. Jadi material handling adalah perpindahan barang, move of the good in the area atau inside.
dalam satu lokasi site atau in facility lah tepatnya. In facility. Di dalam fasilitas, in facility, board of manufacturing or warehouse, ya. When the product move one point to another point, we call it material handling. Ya. When the product move from the one facility to another facility, dari satu fasilitas ke fasilitas yang lain, we call it transportation. Dari pabrik menuju ke distributor, dari supplier menuju ke pabrik, we call it transportation. Dari satu fasilitas ke dalam fasilitas lain. Material handling in facility, di dalam gudang, di dalam pabrik, di dalam distribution center, material handling. Okay. And information. Every transaction of the product, we must input the status of product. Jadi status of product mesti diinput supaya kita tahu setiap ada kegiatan transaksi. Transaksi itu apa? Bisa perpindahan barang. Barang dari satu lokasi dipindahkan ke lokasi lain di dalam gudang, itu mesti ada perubahan informasi yang kita inputkan ke dalam sistem kita. Lokasinya dipindahkan supaya mudah dicari lagi. Ya, kalau gudangnya sebesar lapangan bola, Anda pindahkan dari satu rak ke rak yang lain, mau dicari setengah mati kalau tidak ada informasi posisinya di mana. Ya kan? Nah, itu jadi setiap proses transaksi itu perlu ada informasi. Oke. After that, material and another support of material processing in plant or manufacturing, to be a finished good. Okay, after the finished good, produce, finished goods will be stored in the warehouse, disimpan di warehouse-nya di sini, and then after that the product will be transferred or deliver to the customer. This activity we call the outbound logistics. Jadi outbound logistics seperti Niluh katakan tadi, Niputu maksudnya, Niputu sampaikan tadi, itu adalah aktivitas mengirim barang dari manufaktur ke customer. Outbound. Jadi kalau anak-anak ditanya, definisi logistik sudah paham. Terus ditanya, kalau ruang lingkup kerja dari logistik itu apa saja? Dijawab begini, ruang lingkupnya adalah inbound logistik dan outbound logistik. Oke? Inbound logistik itu apa? Inbound logistik itu adalah aktivitas untuk memperoleh bahan baku dari pemasok. Inbound namanya. Ya kan? Kita bagaimana caranya? Ya, kita melakukan proses acquisition atau pembelian. Nanti ada aktivitasnya apa lagi? Transportasi, pergudangan, inventory, material handling, permisi, dan lain-lain. Setelah barangnya jadi, diproses di dalam manufaktur, and the next, the product will be delivered to the customer. Itulah outbound logistik. Mendeliver barang ke customer. Oke, sudah paham ya? Ada inbound, ada outbound. Aktivitasnya hampir sama. Cuman di outbound product scheduling, tidak ada purchasing. Karena dari manufaktur mengirimkan kan. Jadi barang di schedule untuk dikirimkan. Jadwal pengirimannya sesuai dengan permintaan dari pelanggan. Yang lainnya sama. Ada protective packaging sebagainya. Oke, ada yang mau tanyakan nggak? Dua hal penting dari kita evaluasi dulu tentang logistik sebelum masuk supply chain. Definisi logistik, ruang lingkup, activity logistik. Itu dua hal pertama dulu yang mesti saudara-saudara pahami dulu. Ada yang mau tanyakan, silakan. Ada yang mau tanyakan, ada yang mau dikomen, begitu ya. Ayo, silakan. Ramadan? Mas Ramadan? Ramadan Kemilau? Iya Pak, hadir. Mas Ramadan dari mana asalnya nih? Dari Banjar Patroman Pak, Jawa Barat. Oh,
Oh, Banjar. Ya, oke, dekat Pangandaran ya. Ya. Wah, sering ke Pangandaran berarti ya? Enggak, Pak. Jarang? Pak, jarang. Jarang ya. Kalau ke Pangandaran mampir ke rumah saudara saya ya, Bu Susi Pujiastuti. Oh, siap. Nah ya, nanti ke rumah Bu Susi. Itu teman saya, Kinsaya Waludin kan di Pangandaran, asli Pangandaran. Siapa? Kinsai? Ya, orang Pangandaran. Siapa? Kinsaya Waludin. Oh ya, temannya. Udah, nanti sama Kinsai ke rumahnya Bu Susi. Pujiastuti ya. Nah, nanti diajak mancing ke laut. Oke. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ada pertanyaan nggak nih? Ya. Pak, mau ulang yang itu outbound logistik itu apa tadi? Nah, siapa yang bisa jawab nih? Ada pertanyaan ini, outbound logistik. Lihat gambarnya. Saudara-saudara, kalau ngapalin ya, bayangkan gambar ini. Outbound. Barang sudah jadi, dikirim ke customer. Gitu kan? Itu outbound, gampang aja. Jadi mendefinisikannya. Ulangi coba. Gimana? Outbound logistik? Apa tadi lupa lagi, Pak. Dari gambarnya lihat nih. Lihat gambar nggak? Kamu lihat gambar nggak, Mas? Ya, lihat. Lihat ya. Nih, outbound logistik tuh. Nih, di sini ada barang dikirim ke pelanggan. Nah, jadi definisinya gimana coba? Jadi aktivitas barang. Aktivitas barang bahan bukan bahan baku. Kalau bahan baku itu posisinya di inbound. Kalau di sini sudah jadi finished good atau barang. Nah, bedanya ya. Di kiri raw material, di sebelah kanan finished good. Jadi outbound adalah aktivitas bahan, bukan bahan. Aktivitas bahan jadi. Pengiriman bahan jadi. Pengiriman ke customer. Itu. Aktivitasnya apa aja? Ini yang sebelah kanan ini. Tuh ada tulisan macam-macam, transportasi. Jadi aktivitas pengiriman bahan baku, lagi ikut kamu. Aktivitas pengiriman finished good ke customer. Ya, tentu sekali dia akan ada yang melalui saluran distribusi. Ya. Artinya dari plan ke customer itu mungkin tidak bisa langsung dikirim, tetapi dia melalui channel of distribution. Ada agen, distributor, retail, sampai ke customer. Ya, Mas kalau beli suka minum kopi gitu kan? Kopi suka minum Mas Trif? Mas Ramadan? Pak. Suka? Pak. Nah, ya. Belinya di mana? Di pabriknya atau di warung? Di warung. Nah, itu namanya retail. Ya kan? Jadi tidak dari pabrik kopi langsung kirim ke rumah kamu. Betul kan? Nah, jadi dia mengirim barang melalui saluran distribution. Tapi ada juga barang yang langsung dikirim ke customer. Contohnya apa? Niputu pernah pesan apa yang langsung dikirim ke rumah barangnya? Mungkin dari apa? Mungkin kayak industri rumahan, kayak makanan, itu dari pengirimnya langsung itu mengantarkan kayak COD gitu, Pak. Iya, betul itu maksud Niputu. Jadi kalau Ramadan pesan barang dari UMKM atau apa yang diproduksi dia langsung, lewat Shopee atau lewat Lazada atau langsung kan nanti dikirim ke rumah dari produsennya. Nah, itu ya. Tapi kalau produsen besar, misalkan minuman, aqua, apa dan sebagainya, yang lainnya itu melalui saluran distribusi. Jadi ada barang-barang yang kita beli di retail, tapi ada juga yang langsung bisa kita beli langsung ke manufakturnya atau pembuatnya, ya. Nah, okay. Jadi ada level distributionnya. Siapa yang tahu level distributionnya? Level distribution titik-titik dan level distribution titik-titik gitu. Level itu tingkatan. Siapa yang tahu? Tingkatan distribusinya berapa tingkat? Siapa yang tahu? Berapa tingkat? Izin menjawab, Pak. Nah, silakan. Yang zero level. Iya, level bagus. 1
level 2, level 3. Itu dia bagus. 0 level, level 1, level 2, level 3, level 44. Tahu nggak ada level 44? Itu grup band. Ya, oke. Jadi ada level 0. Jadi kalau Niputu tadi langsung beli ke produsennya, langsung dikirim ke rumah, itu levelnya 0. Tapi kalau lewat perantara, perantaranya bisa ada 1 perantara, 2 perantara, 3 perantara, gitu, atau 4 perantara. Biasanya perusahaan akan merancang perantaranya ini seminimum mungkin. Kenapa? Kenapa? Untuk apa tujuannya? Mana lebih bagus, perantaranya banyak atau sedikit perantaranya? Sedikit, Pak. Supaya apa? Mengurangi biaya. Efisien, Pak, supaya efisien. Oke, bagus. Supaya efisien ya. Makin banyak yang cawe-cawe, makin banyak yang minta fee-nya, gitu kan? Nah, kalau singgah-singgah di berbagai tempat ya itu harus keluar fee sedapat mungkin, seminimum mungkin supaya harga barang nanti bisa bersaing. Jadi perusahaan yang sejenis, misalkan ada produk Aqua, ada produk RON 88, umpama ya. Nah, ini dia perusahaan ini akan meminimumkan saluran distribusi supaya memotong ongkos produksi supaya harga jual barang bisa bersaing di pasaran. Begitu ya? Nah, begitu. Oke, sip. Kita lanjutkan. Berikutnya ini tentang apa? Ini saya. Coba lihat. Kalau anak-anak, saudara-saudara semua, melihat gambar ini, anak logistik melihat gambar ini, harus tahu ini gambar apa? Gambar apa ini? Ayo, siapa tahu gambar apa ini? Saluran distribusi, Pak. Oke. Yang lainnya? Alur supply. Gambar apa nih? Niputu. Kegiatan logistik, Bapak. Kegiatan logistik. Tadi Mas, siapa tadi yang jawab ini? Fatur. Ya. Kegiatan supply chain management, Pak. Supply chain. Fatur ini dari mana nih, Mas Fatur? Saya dari Bogor, Pak. Oh, Bogor di mana? Bogornya? Di Cibanteng, Ciampea. Oh, Cibanteng. Pantas badannya kekar seperti banteng ini ya, Fatur ini. Nah, saya kalau ingat Fatur ini ingat penyanyi itu ada. Penyanyi namanya Fatur, tapi sekarang sudah nggak nyanyi lagi ya. Bisa nyanyi Fatur? Wah, enggak, Pak. Nggak bisa. Kelihatannya seperti voice kid ini ya, cocok ini jadi voice kid ini ya. Indonesian Idol Kid itu. Coba nyanyi dulu Fatur, kamu. Wah, jangan, Pak. Nanti pada mabok. Kamu mah merendahkan diri ya. Merendahkan diri, oke. Jadi ini gambar apa tadi, Fatur? Kegiatan supply chain, Pak. Kegiatan supply chain, oke. Gambar kegiatan supply chain ya. Nah, bagus. Itu kan judulnya tuh ada tuh di atas itu. Kiri atas ya. Ini adalah gambar dari supply chain. Jadi kalau anak-anak lihat gambar ini, oh ini supply chain maksudnya. Ada supplier, ada manufacturer, ada warehouses atau distribution center, ada customer. Jadi ada 4 aktor. Ada 4 aktor utama di dalam gambar ini. Aktor utamanya pertama adalah supplier. Yang kedua, manufaktur. Nah, yang ketiga, warehouse and distribution center. Nah, yang keempat, Customer. Oke. 4 aktor. 4 aktor ini melakukan transaksi apa aja? Lihat garis-garis kuning. Garis-garis kuning di atasnya. Ada transaksi. Information. Ada. Information. Ada. Produk. Forward and reverse. Maju dan mundur. Begitu ya. Atau maju dan balik. Lihat gambarnya ini. Gambar bolak-balik. Informasinya bolak-balik juga. Kemudian satu lagi apa? Money. Wah. Money. Money. Nah. Siapa yang suka money?
Hah? Mbak Devi suka mana? Mbak Devi Angelika. Suka, Pak. Dari mana nih? Mbak Devi dari mana asalnya? Mbak Naim. Timika. Oh, tadi ya? Timika ya, Iya. Orang Sumatera Utara tapi di Timika ya? Iya, betul, Bapak. Tapi orang tua asli dua-duanya dari Sumatera Utara? Iya, dua-duanya asli. Berada di Timika ya? Oke. Iya, Pak. Gimana di sana ini? Tadi hujan terus ya di Timika ya? Iya, hujan terus, Pak. Wah, di sini sudah nggak hujan lagi ya? Iya. Di sini udah mulai panas. Dan ini Sarifah Nur Ainun. Sarifah Nur Ainun. Sarifah. Iya, Pak. Iya, Pak. Mbak Sarifah dari mana? Dari Bone, Sulawesi Selatan, Pak. Wow, orang Sulawesi Selatan. Ya? Iya, Pak. Iya, Agak kareba? Agak kareba? Kareba Madeceng Mua. Wow, kareba Madeceng Mua ya. Sudah manre? Manre? Ura, Pak. Ura. Manre-nanre di bolaku ya. Jangan masih siri-siri, bolamu pada bolaku. Coba terjemahkan artinya tadi. Mbak, terjemahkan. Pak. Mohon maaf, Pak. Tadi nggak dengar. Mana nih? Saya bilang gini, mandre-nandre di bolaku. Jangan masih siri-siri, bolamu pada bolaku. Makan nasi di rumah Bapak. Jangan malu-malu. Rumah Bapak, rumahku juga. Itu dia. Oke. Gitu ya. Oke, Mbak. Mbak, coba Mbak definisikan apa yang dimaksud dengan supply chain. Orang Sulawesi Selatan ini. Supply chain merupakan rangkaian dari logistik. Rangkaian logistik, terus ayo lanjut. Terputus nih. Logistik terdiri dari semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam memenuhi permintaan pelanggan. Rantai pasok. Mbak Sarifah, ya, yang ditanyain supply chain bukan logistik. Supply chain adalah jaringan fisik dari logistik. Ya. Terus? Jaringan fisik dari logistik seperti perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasuk bahan baku, memproduksi barang maupun mengirimkannya ke pemakai akhir. Wah, mantap, bagus definisinya. Oke, Sarifah ya. Sarifah, ini anak saudara sekalian, kalau di Sulawesi Selatan itu tidak ada ikan, tapi yang ada ikang ya, ikang. Ikan yang paling enak di sana ikan apa? Namanya ikan baronang ya, Sarifah ya. Ikan baronang. Ikan baronang. Kalau di Jawa ikan semuanya baronang, tidak ada yang berjalan. Semuanya berenang di air ya. Kalau di Sulawesi Selatan ada ikan baronang. Ada baronang, ada berjalan, ada merangkak di Sulawesi Selatan. Tapi di Jawa ini ikan semuanya di lautnya itu baronang semuanya. Saya belum lihat ikan yang berjalan. Oke, Sarifah. Tadi di kota apa, Sarifah? Di Kabupaten Bone, Pak. Bone ya. Dari Sulawesi Selatan berapa jauh ke Bone itu? Oh, Bone Utara ya? Ya, Pak. Sekitar 3-5 jaman dari Makassar. Wah, Bone ya. Oke. Tahu di daerah utara ya. Kalau gitu dekat dengan Pak Haryanto nggak, ketua yayasan yang dulu? Pak Haryanto. Pak Haryanto dari Bone juga itu.
Orang Bone. Iya Pak, banyak yang bilang tapi belum tahu orangnya yang mana. Oh ya, oke. Pak Arianto ya, oke. Orang Bone ya, orang Sulawesi. Oke, baik. Bagus. Terima kasih ya Saripah, definisinya bagus tadi. Iya Pak, Kita lihat ya. sama-sama. Kita lihat di sini. Pertama, kalau kita lihat di dalam supply chain ada aktivitas logistik. Ini supply chain ya, logistik. Jadi logistik itu kan tadi ada ini supplier. Supplier tentu sekali ada aktivitas inbound dan outbound-nya. Kemudian manufacturer ada aktivitas inbound dan outbound. Warehouse ada aktivitas inbound dan outbound. Customer juga ada inbound dan outbound-nya. Begitu ya. Oke, ada inbound dan outbound. Semuanya ada aktivitas logistik ini setiap aktor. Outbound-nya supplier menjadi inbound-nya manufaktur. Begitu kan? Coba lihatnya. Ini kan supplier apa melakukan outbound? Mengirim barang ke manufaktur. Manufaktur inbound-nya, yaitu mengadakan barang. Begitu kan? Manufaktur nanti outbound-nya apa? Mengirim barang ke warehouse. Aktivitas pengiriman barang itu sebagai warehouse mengatakan bahwa dia inbound-nya, barang masuk. Begitu kan? Nah, nanti barang itu nanti dikirim lagi ke pelanggan, jadi inbound pelanggan. Barang masuk. Setelah barangnya dipakai oleh pelanggan, misalkan ini beli minuman ya, beli minuman botol. Setelah diminum, botolnya dikemanain ini? Dikemanain, Devi? Botol atau kalau beli misalkan makanan pakai kotaknya dikemanain? Devi, dikemanain, Devi? Pakai disimpan, Pak. Simpan di mana? Di dalam lemari besi. Takut dicuri orang. Ya. Di lemari besi, Pak. Masa? Coba Devi beli apa makanan kotak. Coba makanan kotaknya apa? Misalkan makanan pakai packing kotak. Misalkan beli donat. Donatnya kan pakai bungkus. Setelah itu bungkusnya simpan di lemari besi ya? Takut dicuri orang. Ah, tidak. Dikemanain bungkusnya? Bungkusnya nggak simpan lah, paling dibuang. Nah, dibuang kan? Dibuang ke tong sampah. Nah, itu outbound-nya. Iya. Membuang ke tong sampah. Ya kan? Nah, iya. Disimpan di lemari besi ya. Jadi jangan sampai anak-anak beli apa itu makanan, ada kotaknya disimpan di lemari besi. Hah? Ada yang nyimpan di lemari besi. Beli Hokben, beli apa begitu, dibuang aja kotaknya. Nah, itu outbound. Dibuang ke tong sampah atau dibakar. Begitu ya. Atau ada juga yang digunakan lain dibuang kemudian dipergunakan oleh orang lain, di-recycle barangnya. Daur ulang. Ya, daur ulang. Ada situ. Jadi customer juga ada aktivitas outbound logistik. Oke ya. Nah, jadi semua aktor ini punya aktivitas logistik. Semuanya. Nah, jadi kita definisikan sekarang. Apa yang dimaksud dengan supply chain? Begitu ya. Supply chain itu adalah networking organization. Networking organization itu, ini definisi banyak. Saya contohkan satu definisi ya. Yang populer lah. Networking organization. Artinya jaringan organisasi. Ini lihat di gambar ini. Gambar ini membentuk apa? Jaringan kan? Nah, supply chain adalah jaringan organisasi yang terdiri dari, dalam kurung tuh, terdiri dari apa aja? Supplier, manufacturer, distribution center, and customer. And the activities associated, dan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan aliran dan transformasi informasi, produk, dan uang. Itu definisi dari supply chain. Coba saya bacakan lagi ya. Supply chain, silakan catat nih. Supply chain adalah jaringan, jadi jaringan organisasi ya, networking organization. Supply chain adalah jaringan organisasi
yang terdiri dari supplier, manufacturer, distribution center, dan pelanggan. Ya. Jaringan organisasi yang terdiri dari itu tadi ya. Udah. Dan aktivitas yang berhubungan dengan aliran dan transformasi dari barang, informasi, dan uang. Kalau anak-anak, saudara-saudara semua mau menghafalkannya gini. Supply chain terdiri dari 4 dan 3 aktivitas. Itu aja. Lihat, bayangkan gambarnya. Apa supply chain? Terdiri dari 4 dan 3 aktivitas. Apa 4 itu? 4 itu tadi apa? Saya yang bisa jawab? 4 ini? Supplier, manufaktur, distribution center, customer. Apa yang dilakukannya? Dilakukannya mengalirkan dan mentransformasikan 3 hal. Yaitu informasi, barang sama uang. Kan gampang ngapalkannya kan? Supply chain, perusahaan yang terdiri dari jaringan perusahaan yang terdiri dari 4 aktor utamanya. 4-nya kan sudah hafal tadi kan? Yang melakukan transformasi dan perpindahan 3 hal. Nah, information, product, and money. Jadi 4-3 aja ngapalinnya supply chain itu kan, gampang kan? Atau bayangkan gambarnya saja. Ini ada gambar, bayangkan. Oh, ada 4 aktor, ada 3 hal yang kuning-kuning itu. Ingat aja, informasi, product, and money. Itulah supply chain. Di dalam supply chain harus ada itu. Ada aktornya dan ada aktivitasnya. Begitu. Ya, aktivitasnya 3 hal ini, minimal 3 hal ya biasanya. Coba silakan kalau ada yang mau mendiskusikan yang dimaksud dengan supply chain. Ada yang mau bertanya? Oke, jelas? Jelas ya. Kita lanjutkan. Setelah kita bahas supply chain itu adalah objek. Ini gambarnya barangnya ini. Ya. Berikutnya kita mau diskusikan tentang supply chain management. Tapi ini ada beberapa definisi yang lain dari supply chain. Ini gambar yang lain ya. Contoh Chanel Kapra. Apa yang dimaksud dengan supply chain katanya? Consists of the all parties involved directly or indirectly, yang terdiri dari berbagai pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung, gitu ya. In fulfilling, dalam rangka memenuhi a customer request, dalam rangka request ya, dalam rangka memenuhi request, permintaan dari pelanggan. The supply chain includes, meliputi not only the manufacturer, meliputi tidak hanya manufaktur, and also supplier, but also transporter, warehouses, retail, and even customer themselves. Itu definisi yang lain. Tapi yang bagus definisi yang pertama tadi, lebih mudah membayangkannya. Jaringan perusahaan yang terdiri dari 4 hal melakukan transformasi dan aliran 3 hal. Nah itu aja gampang kan tadi kan? Bisa juga definisi yang lain, a global network, jaring global of organization and activity that a supply, yang mensupply a firm, perusahaan with a good and service. Nah itu definisi yang lain. Oke ya. Sekarang kita next diskusikan contoh ini gambar. Lihat ini anak-anak, gambar dari supply chain. Jadi kalau kita menggambarkan supply chain harus ada 4 aktornya ini. Ya, supaya lengkap. Ada supplier, ada namanya focal company, ini focal company. Kemudian ada saluran distribusi dan ada customer nih.
Nah, ini kan kelompok dari raw material source. Nah, nanti kita lihat ini. Sebentar di sini saya tunjukkan. Nah, gambar ini ya, gambar supply chain. Jadi kalau sudah menggambarkan supply chain, ini factory. Yang sebelah kiri itu adalah pemasok. Pemasok itu terdiri ada beberapa lapis, disebut sebagai tier. Tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, sampai end tier. Tier itu lapisan-lapisan. Ya, misalkan begini. Ini pabrik kursi, bayangkan. Bahan bakunya apa, Mas Frans? Pabrik kursi. Pabrik kursi. Pabrik kursi bahan bakunya utamanya Pak kayu. Oke, kayu ya, kayu atau papan, begitu ya, papan ya. Oke, kan berarti di supplier utamanya ini adalah pabrik papan ya. Pabrik papan yang mengolah papan disuplai ke manufaktur. Oke. Nah, sekarang pabrik papan itu dapat bahan baku dari mana? Papan. Bahan bakunya apa? Kayu kan, Mas Fran? Nah, kayunya dapat dari mana? Kayunya dapat dari mana? Dapat dari mana? Dari masyarakat, Pak. Masyarakat atau tepatnya apa? Tepatnya apa? Dari pengepul, Pak. Pengepul. Oke, ada distributor mungkin kayu-kayu balok ya, kayu-kayu balok ya. Oke, kayu-kayu baloknya diperoleh dari mana? Tuh lihat nih, ada gambar paling ujung. Dari hutan. Pak. Dari hutan. Dari hutan, Pak. Hutan. Ada hutan tanaman industri, ada hutan yang boleh memang ditebang. Oke ya. Jadi lihat rangkaiannya. Hutan, ada penebangnya, nanti ada pengumpulnya, pengumpulnya memasok ke pabrik kayu, diolah menjadi papan, papan kemudian dikirim ke warehouse. Nah, itu namanya tier. Lapis 1, lapis 2, lapis 3, sampai paling ujung itu adalah natural resources, sumber daya alam. Sumber daya alam. Oke? Nah, misalkan bahan baku yang lainnya, plastik. Dari mana asalnya? Plastik itu dari ada pohon karet, paling ujung ya, atau juga dari sintesis, yaitu dari mana? Dari minyak bumi. Minyak bumi diproses di pabrik kimia, kemudian jadi zat-zat kimia tertentu dan sebagainya, jadi biji plastik. Ya kan? Nah, semuanya ditambang dari alam. Oke. Ada yang bisa menciptakan bahan baku, menciptakan tanah, begitu nggak ada kan? Semuanya dari alam kan, ditambang ya. Ada prosesnya. Oke. Itu maksudnya menggambar lengkap itu tier 1, tier 2, tier 3. Ini tugas anak-anak nanti akan membuat gambar supply chain. Ini contoh supply chain yang lain. Ini contoh supply chain, gambar supply chain. Ya, saya lewat aja. Tujuan dari supply chain apa? Maximize the overall supply value, surplus created. Jadi tujuannya adalah memaksimumkan seluruh nilai bagi semua aktor atau sebut sebagai mitra supply chain or partner in supply chain. Memaksimumkan nilai. Nilai itu adalah benefit yang diperoleh dibanding dengan cost yang dikeluarkan. Ya, itu namanya nilai. Kita ingin memperoleh suatu nilai yang tinggi. Supply chain surplus customer value dikurang dengan supply chain cost. Apa yang diperoleh oleh customer, benefit-benefitnya dikurang ongkos yang dikeluarkan. Itulah namanya value. Jadi kalau kita membeli barang yang value-nya sama dengan cost, rugi kita. Kita harus membeli barang atau jasa yang value-nya lebih tinggi daripada ongkos yang dikeluarkan. Misalkan beli barang motor harganya 15 juta. Ya. Dipakai 1 bulan, balik modal 15 juta. Setelah itu, 0. Barangnya rusak, hancur. Rugi kita. Harusnya kita beli motor 15 juta bisa menghasilkan benefit kepada kita ratusan juta. Gitu ya. Benefitnya bisa untuk apa itu? Motor bisa untuk jadi Gojek, gitu ya. Bisa untuk dagang, bisa untuk transportasi kita, bisa untuk macam-macam aktivitas yang lainnya.
Itu namanya barang yang mempunyai value yang tinggi dibanding dengan ongkos yang dikeluarkan. Itu yang diinginkan customer kan? Kalau beli barang, value-nya tinggi. Nah, supply chain itu ingin menjamin itu. Oke. Lanjut ya. Ini contoh supply chain dari apa? Siapa yang tahu? Coba lihat gambarnya. Contoh supply chain apa itu? Silakan dilihat. Perusahaan susu, Pak. Dari produk susu, Pak. Produk susu kan? Oke, bagus-bagus. Nah, ini saya ingin menggambarkan sebuah supply chain dari pabrik susu. Oke, yang warna kuning ini yang disebut sebagai sebentar ya. Operationnya ya. Oke. Yang warna kuning ini adalah internal function. Artinya ini vokal company-nya, manufacturer. Susu, ingat aja nih, susu yang di packing di dalam apa itu namanya karton ya, karton atau dus begitu ya. Atau kata, pernah minum susu nggak ini, Mbak Dewi? Dewi, susu kotak ya. Nah, susu kotak apa coba sebutkan? Susu kotak merek apa? Frisian Flag, Pak. Nah, oke. Frisian Flag ya. Nah, asalnya dari mana itu? Pertama tentu sekali susu berasal dari mana Mbak Dewi? Susunya dari peternak sapi. Ini nih betul nih Mbak Dewi katakan di sebelah kiri nih, lihat nih. Ada dairy farm, peternakan sapi, susu sapi ya. Nah, ada yang pernah minum susu kucing? Mbak Dewi pernah minum susu kucing nggak? Enggak, Pak. Belum pernah kan? Nah, jangan mau minum susu kucing. Oke. Sapi. Oke, berarti ini ada peternakan sapi. Sapinya diperas susu ya. Nah, oke. Nanti dari peternak sapi ya nanti ada pengumpul kan? Nah, kumpul dikirim ke pabrik gitu ya, kirim ke pabrik. Oke. Kemudian ada lagi pemasoknya apa kan? Itu kan mesti dikemas di dalam kotak. Betul? Ini kotaknya. Kotak dari mana itu? Dari ada pemasok kotak ini. Ada lagi ini untuk membuat kotak itu dari mana? Paper, pabrik kertas. Kertas asalnya dari mana itu? Mas Ramadan, kertas asalnya dari mana? Kayu, Pak. Dari kayu kan? Nah, kayu. Dari kayu. Atau juga bisa juga ampas ini sebentar. Ampas untuk ampas tebu begitu ya. Dan yang lainnya lah. Mungkin ada bahan bakunya apa. Ini contoh dari kayu. Oke. Kemudian kan ada labelnya, ada pemasok labelnya. Nah, kemudian ada plastik. Mungkin untuk laminating atau packaging. Itu dari pabrik chemical plant. Chemical plant dari raw materialnya ditambang dari bumi gitu ya, ada minyak dan sebagainya ya. Nah, ini contoh supply chain. Setelah jadi nanti dikirim ke retail atau grocer. Kemudian nanti baru dikonsumsi oleh pelanggan. Ya? Oke. Nah, contoh supply chain yang lain. Supply chain apa ini? Ini apa? Denim itu apa? Celana jean ya. Oke, celana jean. Kan asalnya ada dari asalnya bikin celana dari mana nih? Ujungnya sini nih, lihat nih. Ujung nih. Cina, Pak. Cina. Kapas kan? Kapas. Kapas. Atau ada serat-serat yang lainnya, serat-serat sintesis. Kapas ditenun menjadi apa? Siapa tahu? Benang. Benang kemudian ditenun menjadi kain. Oke, ini kan ada kain ya. Nah, jadi dari kapas proses jadi benang jadi kain ini. Lihat nih. Cotton, kemudian thread, ada pemintalan jadi benang dipintal, setelah itu dianyam nanti menjadi kain. Oke. Setelah itu kainnya masuk ke kainnya masuk ke mana nih nanti? Setelah jadi kain. Ada perusahaan apa lagi yang memproduksi celana? Namanya apa? Jahit. Garment.
Garment ya. Okay. Garment. Proses jadi celana kan? Pesan garment kan? Nah, celana sudah jadi terus dikirim ke gudang, selanjutnya dikirim ke grosir. Kemudian kita beli di store, di toko. Kirim ke toko. Kita beli kan? Nah, ini contoh dari supply chain. Begitu ya. Mbak Ninuh, Mbak ini, halo? Ini nggak kelihatan lagi gambarnya ini. Mbak Niputu? Iya, Bapak. Nah, tahu nggak pantun? Pantun dari benang. Pantun dari kapas ini. Mbak Atifah, bisa pantun Mbak Atifah? Bapak. Nggak bisa. Yang dari Sulawesi Nggak Selatan bisa, tadi, Pak. Sulawesi Selatan tadi mana ini ya? Mbak Sarifah. Ya, Pak. Ah, sudah dengar belum pantun benang ini? Yang mana, Pak? Ini lihat nih. Bisa bikin pantunnya nggak nih? Sarifah? Enggak, Pak. Nggak bisa. Sarifah, coba ini. Ya. Coba kita lihat Enggak, pantunnya Pak. ya. Dengerin ya. Iya, Pak. Asalnya kapas. Ini kan asalnya kapas kan? Asalnya kapas menjadi benang. Betul nggak? Betul. Asal kapas menjadi benang. Benang Dari ditenun benang menjadi kain. Oke. Lanjutkan pantunnya. Asalnya Sudah kapas lepas, menjadi benang. Sudah lepas, jangan dikenang. Lebih baik cari yang lain. Ah, itu dia. Aduh, pintar. Itu jadi. Asalnya kapas menjadi benang, benang ditenun menjadi kain. Jadi Pacar kain yang lepas, sudah jangan dikenang, lebih baik cari yang lain. Bagus. cari yang lain. Iya. Gitu ya. Nah. Oke. Itu gambar pantun supply chain. Ingat ya, pantun supply chain itu. Kita lanjutkan. Ini contoh supply chain yang lainnya. Contoh supply chain Pertamina. Jadi saya contoh-contohkan banyak nih supply chain ya. Nah, kemudian ada waktu berapa menit nih? Nah, sebentar lagi. Ada waktu berapa menit ya? Berikutnya begini. Tadi barang-barang itu, kalau kita ingin memproduksi sebuah mobil apa ini? Avanza, Pak. Bukan Mini Cooper. Mobil Mini Cooper nih. Rizkiah pengen punya mobil Mini Cooper nggak, Rizkiah? Pengen, Bapak. Wah, pengen. Nah, didoain sama saya, mudah-mudahan punya Mini Cooper. Saya juga pengen ini punya mobil Mini Cooper. Harganya, Amin. Harganya berapa ini ya? Pokoknya 600 juta ke atas lah harganya ya. Nah, kalau Avanza itu bisa beli 4 atau 5 ini. Oke. Ya, kita lanjutkan. Sebuah mobil terdiri dari berbagai komponen. Betul kan? Komponennya ini apakah dibuat sendiri oleh pabriknya? Jawabnya tidak. Tidak, Pak. Ada supplier. Ini contoh nih, supplier grill ini dibuat di Jerman. Supplier hot ini dibuat di Nederland. Company headquarter-nya Australia. Supplier ini nih atasnya tutupnya ini atas dibuat di Belgium, Prancis. Kemudian ini dibuat di UK. Yang belakang ini buat di Jerman. Ya, front end dibuat di UK, macam-macam Kanada. Jadi seluruh barang ini diimpor atau suppliernya tersebar dari seluruh daerah atau seluruh dunia. Gitu ya. Nah, masalahnya kalau kita punya banyak supplier tersebar dari seluruh dunia, apa yang mesti dilakukan? Supaya barangnya datang tepat waktu. Yang kita inginkan adalah harus bisa memanage supplier. Supaya barang datang apa? Supaya barangnya datang? Tepat waktu. Iya. Ya kan? Ada supplier ban. Gitu ya. Mbak Atifah. Mbak, kalau Ya, Pak. ini supplier ban ya. Kalau satu mobil itu butuh ban berapa, Mbak? 4, Pak. 4. Jangan mau.
Kalau beli mobil bannya cuma 4. Harus ada ban serep. 5. 5 ban serep ya. Minta ke dealernya, 1 nih kurang nih bannya. Oke, 1 mobil butuh 5 ban. Kalau yang dikirim bannya kurang 1, itu jadi mobilnya tidak bisa dikirim ke customer. Ya, kalau misalkan ini grill belum datang, sementara yang lainnya sudah datang, maka ini juga mobil tidak bisa dirakit. Jadi artinya apa? Barang harus datang tepat waktu ke manufaktur itu. Nah, itu kan perlu pengendalian. Belum lagi barang itu datang tepat waktu, jumlahnya harus tepat lokasi, dikirimnya di mana, begitu kan? Harganya juga sesuai dengan kontrak, begitu ya. Dan barang tidak cacat gitu kualitasnya ya. Nah, jangan sampai barang dikirim cacat supaya bisa dirakit, begitu kan? Nah, itulah yang hendak kita bicarakan tentang supply chain management. Jadi rangkaian dari aktivitas-aktivitas tadi, mulai dari pemasok sampai konsumen ini mau di-manage. Memanage untuk mencapai tujuan dari supply chain tadi. Yang tepat waktu, nanti saya tunjukkan tujuannya ya. Waktu, tempat dan sebagainya. Nah, apa itu supply chain management? Salah satu definisi ya. A set of approach, berbagai pendekatan, suatu pendekatan atau metode yang digunakan to streamline integration, untuk memuluskan integrasi. Jadi kata kunci dari supply chain adalah integration. Mengintegrasikan 4 aktornya. Supplier, manufacturer, warehouse, and distribution center to meet the desired service level. Oke, saya ulangi. Apa itu supply chain management? Adalah suatu pendekatan atau metode yang digunakan untuk memuluskan integrasi supplier, manufaktur, warehouse, dan saluran distribusi untuk memenuhi service level ke pelanggan. Oke? Sudah bisa? Definisinya. Key efektifnya adalah information, communication, cooperation, and trust. Nah, ini beberapa definisi yang lain dari supply chain management. Ada banyak definisinya. Contoh dari Samsi Levy. SCM is a set approach of use the efficiency integrated, suatu pendekatan yang digunakan untuk mengefisiensikan integrasi supplier, manufacturer, store, and merchandise is produced dalam memproduksi and distribute dan mendistribusikan at the right quantity dalam jumlah yang tepat, at the right location pada tempat yang tepat, and the right time pada waktu yang tepat, in order to, untuk memenuhi minimize system wide cost, agar semua sistem itu atau semua partner itu memperoleh ongkos yang murah, while satisfying service level requirement, dan juga dalam rangka untuk memenuhi tingkat layanan kepada pelanggan. Oke ya, beberapa definisi yang lainnya di bawahnya. Oke, sebentar. Waktunya hampir terbatas karena saya berikutnya ada kelas manajemen distribusi ya. Oke. Ini saya tunjukkan supply chain integration. Nah, di bagian akhir, anak-anak, seperti yang saya katakan, anak-anak harus membuat tugas. Ya, ini tanyain sama Krisma yang mengulang itu. Bagi yang tidak, jadi setiap pertemuan saya berikan tugas. Tugasnya itu nanti saya rata-ratakan. 30% nilainya. UTS 30%. UAS 30%. Jadi kalau ada yang tidak membuat tugas, 3 nanti saya punya misalkan 14 tugas. Total semuanya dibagi 14. Nah, dikali itu. Jadi anak-anak tidak akan dapat nilai A dan B kalau tugasnya tidak komplit. Bisa jadi C, D, atau tidak mengerjakan tugas sama sekali, nilainya E. Oke ya. Nah, tugasnya tidak susah. Susah ya. Ini saya berikan contoh di sini ya, saya jelaskan. Anak-anak boleh pilih produknya apa saja. Masing-masing mahasiswa pilih produknya apa. Contoh tadi susu ultra, contoh Cheetos, contoh Breadco, contoh saus cabai. Apa saja ya,
Ini contoh sarden ya. Apa saja? Pilih. Tidak boleh sama ini anak-anak ya. Pilih satu. Kemudian coba gambarkan supply chain-nya. Gambar supply chain seperti sekarang. Ada supplier-nya, ada perusahaannya, ada saluran distribusinya, ada customer. Bagaimana caranya? Browsing di internet. Browsing internet. Misalkan Anugrah, pilih perusahaan produk apa? Anugrah Satrio. Selain dari gambar ini. Selain dari gambar ini. Contoh mungkin seperti produk apa? Komputer. Komputer ya. Komputer depan kamu itu ya. Oke. Nah, kamu mesti gambarkan komputernya mereknya apa, Mas? Misalnya Asus, Pak. Asus. Pemasoknya siapa? Pemasok level 1, level 2, level 3-nya. Dah, gambar ya. Jadi ini disebut sebagai gambar secara komplit. Dari mulai tier 1 sampai tier seterusnya. Sampai ke customer. Oke. Kemudian, who are the key supplier? Siapa yang menjadi supplier kunci? Kalau menurut Anugrah, laptop itu siapa supplier kuncinya? Supplier paling penting bagian yang mengotak-atik hardware-nya, Pak. Bukan, ini komponen-komponennya ini. Kan kamu kan ada komponennya tadi. Supplier ada layar, ada keyboard, ada IC, atau memori. Yang paling penting menurut kamu siapa? Bagian manufakturnya, Pak. Yang ininya. Bukan itu, Mas. Sudah saya sebutkan tadi. Ada supplier layar, ada supplier keyboard, ada supplier memori, supplier lainnya. Mana yang paling penting? Supplier memori mungkin, Pak, soalnya kan bagian dalamnya gitu. Dengerin, supplier yang paling penting adalah supplier memori. Alasannya apa? Nah, misalkan tanpa memori nanti semuanya tidak bisa bekerja dan sebagainya gitu ya. Oke? Paham, Anugrah? Kemudian yang lain paham ya? Berikutnya ya. Apa isu dalam supply chain? Apa isu dalam supply chain? Misalkan isu di dalam masa pandemi ini, ketersediaan barang, transportasi, harganya, atau apa? Oke? Nah, nanti khusus untuk tugas 1 ini coba saya nanti jelaskan. Saudara buat PowerPoint, ada cover namanya. Nanti saya lengkapi lah ini. Saya lengkapi ya. Ada cover, ada buat PPT saja ya. Cover, kemudian gambar supply chain, siapa supplier kunci, apa isunya. Itu aja. Mungkin 5 atau 6 lembar PPT-nya. Dah. Upload di VL. Di tugas. Ya. Nah, ini. Nanti kan saudara masuk ke VL ini. Di sini nih. VL ya. Kelihatan nggak? Sebentar, saya tunjukkan di sini. VL. Ini. Kelihatan semuanya? Kelihatan? Kelihatan. Nanti masuk di sini nih, tugas 1. Tugas 1. Tugas 1, saudara nanti upload di sini. Kan bisa submission file di sini nih. Ini file submission. Ini ya, file submission. Nah, di sini. Nanti submission. Upload filenya di sini ya. Nanti akan muncul. Nanti saya akan kasih nilai. Di sini ya. Nah, saya kasih contoh. Misalkan mata kuliah yang lain ini, mata kuliah yang lain. Contoh, saya misalkan kasih misalkan ada mata kuliah Kapita Selekta gitu ya. Ada tugas 1. Mana tugas 1 ini? Ini. Itu kelompok 1. Oh, Kapita Selekta itu per kelompok. Ini nih. Contoh ya. Mata kuliah ini halal logistik umpama ya. Nih, tugas 1. Kemudian saya akan lihat. Nah, dia
Sebelah sini. Kan nanti ada file submission-nya nih. Nanti saya kasih nilai di sini. Ada 88, 87, seterusnya. Anak-anak bisa lihat semua nanti nilainya di sini ya. Sini. Dia submission-nya kebetulan ini menggunakan video. Kalau video dia submission-nya sebentar. Submission-nya tuh di sini. Oke. Ya, video, waktu video itu saya minta di submission di sini. Nih. Ya, di sini submission. Misalkan ini comment, ya. Nih, submission-nya dia saya minta waktu itu tugasnya membuat video, submission-nya di YouTube. Oke ya. Nah, tetapi untuk yang tugas berikutnya, saya minta mereka submission di tugas yang berikutnya tuh di sini, misalkan tugas 12. File di submission. Tuh. File PDF nih. Kalau yang tidak mensubmission 0 nilainya ini. Dijamin tidak lulus. Karena akan dirata-ratakan. Ya. Nah, akan saya rata-ratakan nilainya itu, Saudara-saudara. Jadi nanti di bagian akhir itu bagian UAS misalkan ya, itu saya punya nilai rata-rata nanti. Ini ada UAS di sini kan? Nah, UAS. Kemudian dari UAS itu saya akan view all submission. Kemudian di sini, nah ini ada tugasnya ini. Anugerah tugas 186. Tuh ini yang tidak mengumpulkan 00000 ya. Oke. Dan terus nanti ini akan dirata-ratakan. Berarti akan dibagi sejumlah 14 tugas atau 12 tugas. Berapa tugas yang diberikan. Jadi saudara rugi kalau tidak mengumpulkan tugas. Ya, silakan kumpulkan tugas semampu saudara nanti. Pokoknya harus ada. Kalau tidak mengumpulkan tugas, maka nilainya 0. Nanti saudara rugi. Oke? Nah, kemudian tugas itu nanti diupload di sana ya. Ada batas waktunya. Bisa dilihat tadi, 1 minggu cuman bisa dilihat di submission itu. Secepatnya mungkin bikin tugasnya. Tidak terlalu susah lah. Malam hari bikin gambar. Kalau gambarnya susah pakai laptop, tulis tangan juga diupload di situ juga bisa. Ya, yang penting jadi file nanti. Oke ya. Nah. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, izin tanya, Krisma. Ya. Menyangkut VL, Pak, Krisma belum bisa untuk apa mata kuliah Bapak loh. Gak tahu, tadi udah lapor ke Pak Budi, Pak Budinya suruh hubungi bagian TIK. Ya, oke. Kalau Krisma mata kuliah hubungi, yang lama, Pak. Krisma hubungi bagian TIK ya, yaitu bisa Pak Fahri atau yang lainnya. Punya nggak nomor teleponnya? Nanti saya upload di grup ya. Krisma sudah ada di grup? Sudah ada di grup? Sudah, Pak, sudah. Nah, saya nanti upload bagian TIK siapa saja. Yang bermasalah tentang VL, silakan hubungi bagian TIK ya. Saya akan upload namanya ya. Bisa dulu. Oke? Oke, baik, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih sama-sama ya. Anak-anak, saya kira demikian perkuliahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.